Hmm? Coba. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah salat zuhur yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita di siang hari yang insyaallah berbarakah ini kenikmatan terbesar, di antaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kemudahan untuk selalu tegar dan istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bosan kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita semua di atas Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga telah mewafatkan kita semua di atas Islam. Dan semoga seluruh ketaatan yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jadikan sebagai pemberat timbangan pada hari kiamat kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, panutan terbesar kita, suri tauladan terbaik kita, Muhammad ibn Abdullah al-Qurashi al-Hashimi sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga besar beliau, para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di siang hari yang berbarakah ini izinkan kami menyampaikan hal-hal yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dalam rangka juga motivasi dan penyemangat untuk kita semua, yang berkenaan dengan kisah atau cerita bagaimana respons dan keadaan para ulama-ulama terdahulu di bulan Ramadan. Ketahuilah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, cukuplah bagi kita sebuah kenikmatan yang sangat besar disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam bulan Ramadan, di mana para ulama terdahulu sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Mu'alla ibn al-Fadl rahimahullah, beliau menceritakan bahwa ulama terdahulu mereka meminta dengan sangat kepada Allah Azza wa Jalla untuk sampai ke dalam bulan Ramadan, padahal bulan Ramadan masih 6 bulan lagi. Ma'asyiral muslimin, menunjukkan bahwa para ulama terdahulu begitu bersemangat untuk sampai ke dalam bulan Ramadan, dan perkaranya bukan sekedar sampai, karena kalau hanya sampai maka orang-orang yang tidak beriman pun sampai ke dalam bulan Ramadan. Namun yang menjadi tolak ukur kebaikan adalah bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kita ke dalam bulan Ramadan, dan hendaknya kita tidak menyia-nyiakan kesempatan dengan terus bersemangat sungguh-sungguh mengerjakan banyak ketaatan di bulan yang penuh dengan berkah ini. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha khusus ketika telah sampai ke dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kualitas ibadah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadah kepada Allah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang beliau tidak sedemikian sungguh-sungguhnya di hari-hari lain. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang 10 hari terakhir bulan Ramadan, syadda mizarah, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, yakni merupakan kiasan bahwa beliau tidak menggauli atau mencampuri istri-istri beliau.
wa aiqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya, membegadangkan keluarganya, menghidupkan malamnya untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat yang lain ada tambahan lafaz wajadda, dan sangat sungguh-sungguh. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan beliau melakukan i'tikaf, berdiam diri di masjid selama 10 hari, meninggalkan kesibukan-kesibukan dan urusan-urusan duniawi. Bahkan di tahun terakhir sebelum meninggal dunia, Rasulullah SAW beriktikaf tidak lagi 10 hari melainkan 20 hari. Yang kata para ulama, diambil kesimpulan dari kisah tersebut, hendaknya seorang muslim semakin tambah usia atau semakin berkurang jatah umurnya di dunia, hendaknya semakin bagus kualitas ketaatannya, imannya dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, "Kaifa la yubasysyarul mu'min?" Bagaimana mungkin seorang beriman tidak bergembira di bulan Ramadan, di mana bi fathi abwabil jinan, pintu-pintu surga sedang dibuka selebar-lebarnya, yakni kesempatan atau lowongan untuk menjadi calon penghuni surga sedang dimudahkan dan dibuka besar-besaran oleh Allah Azza wa Jalla. Kaifa la yubasysyarul mudhnib bi ghalqi abwabin niran? Bagaimana mungkin seorang pendosa, pelaku maksiat tidak bergembira ketika di bulan Ramadan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, yakni seakan-akan merupakan sebuah sinyal, sebuah arahan atau himbauan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, jangan ada yang dicalonkan untuk masuk ke dalam neraka, yakni jangan ada yang bermaksiat di bulan ini, jangan ada yang membangkang kepada Allah, memancing kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Kaifa la yubasysyarul aqil? Bagaimana mungkin orang cerdas tidak bergembira bi waqtin yughallu fihi syaitan, di mana di bulan Ramadan syaitan dibelenggu, diikat sehingga tidak bisa menggoda dengan leluasa hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Kalaupun dia bisa menggoda, namun dengan kekuatan yang sangat minim. Min aina yushbihu hadzal zaman zamanun, dan bulan apa lagi yang dapat menyamai bulan Ramadan? Di dalamnya ada ampunan besar-besaran. Setiap malam Allah Subhanahu wa taala membebaskan banyak hambanya dari api neraka. Maknanya tiap malam di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mencalonkan banyak hamba-hambanya untuk menjadi calon penghuni surga, dan mudah-mudahan nama kita ada dalam daftar tersebut insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Mu'alla Ibn Al-Fadl rahimahullah mengatakan perkataan yang kami sampaikan di muqaddimah tadi, para ulama terdahulu karena mereka mengetahui tentang keutamaan bulan Ramadan yang terlalu luar biasa, wajar kalau mereka meminta kepada Allah dengan sangat agar sampai ke dalam bulan Ramadan, meskipun bulan Ramadan masih 6 bulan lagi. Lalu mereka setelah selesai bulan Ramadan, mereka terus meminta kepada Allah pengkabulan amal. Yakni para ulama, sikap mereka tidak bangga diri, tidak ujub, tidak merasa puas bahwa mereka telah melaksanakan puasa, telah sholat tarawih, telah i'tikaf, lalu mereka bangga di atasnya. Tidak sama sekali. Justru mereka 6 bulan setelah melewati bulan Ramadan, mereka tidak pernah putus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menerima amal-amal soleh yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Al-Imam Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah juga mengatakan, Allahumma sallimna ila Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan, wa sallim lana Ramadan, dan sampaikanlah Ramadan kepada kami, wa tasallamhu minna mutaqabbala, dan jadikanlah kami orang yang diterima oleh Engkau amalan-amalannya. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah juga mengatakan, sampai ke dalam bulan Ramadan, bisa mengerjakan puasa di bulan Ramadan, ni'matun 'azimah, sebuah nikmat yang sangat agung. Alaman aqdarallahu alaihi, bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan atau mampukan. Dan ditunjukkan dengan hadis tentang 3 orang. Bukti bahwasanya sampai ke dalam bulan Ramadan merupakan nikmat yang terlalu besar. Hadis yang diceritakan oleh sahabat yang mulia Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ada 3 orang dari kabilah Bani Adrah yang masuk Islam di hadapan Nabi SAW. Lalu 3-tiganya sangat bagus keislamannya. Kemudian orang pertama memenuhi panggilan jihad, berperang di jalan Allah, kemudian syahid.
Orang kedua juga sama, memenuhi panggilan jihad, berperang di jalan Allah, kemudian syahid. Secara logika seharusnya dua orang yang mati syahid ini mendapatkan kemuliaan lebih besar, lebih tinggi. Karena orang yang mati syahid mendapatkan kenikmatan-kenikmatan luar biasa. Dan orang ketiga yang masuk Islam ini tidak syahid, dia masih hidup sekitar setahun ke depan, tidak berperang di jalan Allah dan meninggalnya biasa. Kemudian Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu bermimpi bahwa beliau sampai ke dalam surga, lalu mendapati penjaga surga sedang mempersilahkan masing-masing hamba untuk masuk ke dalam surga. Yang mengejutkan di mimpinya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu adalah ternyata yang dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga bukan dua sahabat yang mati syahid, melainkan sahabat yang ketiga yang meninggalnya belakangan dan tidak mati syahid. Dia dipersilahkan untuk masuk surga duluan, barulah kemudian sahabat-sahabatnya yang mati syahid tersebut. Di pagi harinya Talha bin Ubaidillah menceritakan ke sana kemari ke banyak sahabat sampai menjadi trending topik waktu itu ma'asyarul muslimin. Kemudian sampailah akhirnya beritanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan penyebab kenapa orang ketiga padahal tidak mati syahid, meninggalnya pun belakangan, tapi di hari kiamat nanti dia akan masuk surganya duluan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Alaisa shalla ba'dahuma kadza wa kadza salatan?" Bukankah orang ketiga setelah dua temannya wafat dia masih bisa mengerjakan banyak sholat, baik wajib maupun sunnah. Wa adraka Ramadan fasamahu, dan dia mendapatkan bulan Ramadan dan bisa mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Dalam penjelasan sebagian ulama, di antara keutamaannya juga dia mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, karena dia bisa masuk ke dalam bulan Ramadan sehingga dia bisa mendapatkan nikmat Lailatul Qadar, malam mulia yang beribadah di dalamnya lebih utama pahalanya daripada 1000 bulan yang setara dengan 83 tahun. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu Nabi SAW menegaskan dengan sumpahnya, "Fawalladzi nafsi biyadihi," demi Allah, inna bainahuma, bahwa jarak antara keduanya, jadi sahabat yang biasa saja tidak syahid dengan sahabat yang syahid tadi, sahabat yang mendapatkan keutamaan Ramadan dan Lailatul Qadar dengan dua teman yang meninggal lebih dahulu di medan perang, perbandingan derajatnya la ab'ada mimma bainas samai wal ard, antara langit dan bumi. Subhanallah. Maka wajar kalau para ulama terdahulu begitu merengek meminta dengan sangat kepada Allah agar sampai ke dalam bulan Ramadan, dan kita semua telah disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Mau apa lagi yang kita kerjakan ma'asyarul muslimin di bulan ini kalau bukan ketaatan, ketaatan dan ketaatan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menganjurkan kita, barang siapa yang mendapatkan nikmat yang nampak dan dihindarkan dari keburukan yang nampak, hendaknya dia bersyukur kepada Allah, bahkan kalau bisa sujud syukur. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena memasuki bulan Ramadan merupakan nikmat yang terlalu besar, apalagi kita dimudahkan untuk istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Berikutnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para ulama terdahulu ketika tiba bulan Ramadan maupun sebelum Ramadan, mereka begitu bersemangat. Di antara ibadah yang mereka begitu tekuni dan jagokan termasuk di bulan puasa adalah qiyamul lail atau salat malam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bisa kita lakukan dengan konteks sholat malam di awal waktu setelah sholat isya yang dinamakan dengan tarawih, yang merupakan lafaz plural atau jamak dari kata tarawih, senang-senang, gembira. Kenapa senang-senang? Karena dilakukannya setelah sholat isya. Yang mana jemaah sekalian, Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap pahala, akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, "Man qama ma'al imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang sholat malam bersama imam sampai selesai, sampai imam selesai, yakni sampai imam menghadap ke makmumnya, maka tercatat baginya pahala sholat satu malam penuh. Orang-orang yang rutin qiyamul lail, yang rutin tarawih, Allah akan berikan kepada wajah dan hatinya cahaya iman. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan,
Ma balul mutahajjidina bil laili min ahsanin nasi wujuhan. Mengapa orang-orang yang rajin tahajud, rajin salat malam, termasuk tarawih, mereka adalah orang-orang yang paling indah wajahnya, enak dipandang wajahnya. Faqala, dan beliau melanjutkan penjelasannya, li'annahum khalau birrahman, karena mereka menyendiri dengan Allah, meluangkan waktu untuk Allah. Fa'albasahum min nurih, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghiasi mereka dengan cahayanya, yakni cahaya iman. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, sikap para ulama terdahulu terhadap Al-Qur'an, bagaimana Imam Syafi'i Muhammad ibnu Idris rahimahullah, beliau bisa menghatamkan dalam sebulan 60 kali khatam Quran. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, siang harinya 30 kali, malam harinya 10 kali, totalnya 40 kali khatam Al-Quran. Dan Nabi SAW diceritakan oleh malaikat Jibril, diceritakan oleh Abdullah bin Abbas bahwa malaikat Jibril menemui Nabi SAW tiap malam, lalu memurajaah Al-Quran bersama Nabi SAW. Dalam sebagian penjelasan para ulama, Nabi khatam 1 kali, di tahun terakhir sebelum meninggal dunia Nabi khatam 2 kali. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, begitu juga para ulama terdahulu menjadikan Ramadan sebagai ajang memerangi sifat bakhil atau pelit yang tersimpan dalam hati-hati mereka, dengan cara mereka senantiasa berbagi kepada sesama, it'amut ta'am, memberikan makanan dan juga memberikan bukaan, di mana Nabi SAW sang panutan terbaik sepanjang masa. Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau adalah kanan Nabi SAW ajwadan nas bil khair. Nabi SAW merupakan orang yang paling dermawan dalam kebaikan. Beliau terdepan dalam sedekah, dalam kedermawanan, dan lebih dermawan lagi ketika ditemui oleh malaikat Jibril alaihi salam untuk membacakan Al-Quran kepada beliau. Dan Nabi SAW lebih kencang sedekahnya daripada angin yang berhembus. Subhanallah. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah, la yus'alu an syai'in illa a'tah, tidaklah Nabi SAW diminta, melainkan beliau pasti akan memberi. Meskipun beliau berkali-kali Allah berikan ujian kelaparan dan kesusahan, tapi ketika Allah lebihkan hartanya, finansialnya, Nabi kita SAW bersedekah dengan cara bersedekah orang yang sama sekali tidak takut miskin. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, wa balaghana, dan telah sampai kepada kami riwayatnya bahwasanya Hammad ibnu Abi Sulaiman, Hammad bin Abi Sulaiman rahimahullah, salah seorang ulama yang hidup di abad ketiga, masih di masa keemasan Islam. Kana dza dunya muttasi'ah, beliau memiliki dunia yang sangat luas, ini punya harta yang banyak. Wa annahu kana yufattir fi syahri Ramadan 500 insan, dan beliau setiap hari di bulan Ramadan memberikan bukaan kepada 500 orang rutin tiap hari. Subhanallah. Wa ka'annahu kana yu'tihim ba'dal 'id, dan beliau memberikan THR kepada orang-orang tersebut di hari raya, likulli wahid mi'ata dirham, masing-masing orang mendapatkan 100 dirham. 1 dirham setara dengan 2,975 gram perak, dikalikan dengan, misalkan kalau zaman sekarang sedang turun-turunnya 70.000 rupiah, berarti sekitar belasan juta. Kalau perak di zaman itu sedang tinggi-tingginya, maka bisa sampai ratusan juta. Subhanallah. Bagaimana kedermawanan para ulama terdahulu di bulan Ramadan dan di hari raya. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahmatullah, juga para ulama terdahulu ketika di bulan Ramadan bagaimana semangat mereka. Sebagian mereka diantaranya Al-Ahnaf ibnu Qais rahimahullah sudah sangat tua renta. Beliau pun ditegur oleh sebagian muridnya, wahai syekh, wahai imam, engkau sudah tua renta, kenapa engkau masih puasa? Ya, di dalam ilmu fikih puasa, jamaah sekalian, orang yang tua renta, sudah lemah organnya, boleh untuk tidak berpuasa, cukup membayar fidyah. Lalu Al-Ahnaf ibnu Qais rahimahullah mengatakan, aku menyiapkan puasa ini sebagai perbekalan menuju hari kiamat. Dan beliau rahimahullah sangat takut kalau diberikan atau dijadikan sebagai orang-orang yang terancam mendapatkan azab. Beliau mengatakan, inni u'idduhu li safarin tawil, aku mempersiapkan puasa ini sebagai perbekalan untuk sebuah safar yang sangat panjang di hari kiamat. Wasabru ala ta'atillah, dan bersabar dalam mentaati Allah, ahwan, lebih ringan, minas sabri ala azabih,
daripada harus bersabar nanti di hari kiamat mendapatkan azab Allah Azza wa Jalla. Di sisi lain, sambil semangat mereka pun tidak berlebihan dalam beramal soleh. Sebagaimana ma'asyiral muslimin, salah seorang ulama ingin beribadah kepada Allah, fokus dalam beribadah kepada Allah, lalu ditegur oleh salah seorang ulama yang lain. Apakah engkau tinggalkan untuk keluargamu orang yang mencari nafkah untuk mereka? Ulama tersebut mengatakan tidak. Maka temannya mengatakan farji, maka pulanglah kamu ke keluargamu, fatruk indahum ma yaqutuhum, dan sisakan untuk mereka perbekalan yang cukup untuk mereka. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqul. Cukuplah seseorang dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang ada di bawah tanggungan nafkahnya. yakni bersemangat wajib, namun jangan sampai melalaikan kewajiban seperti mencari nafkah, memberikan nafkah kepada keluarga dan lain-lain. Sebagaimana ma'asyiral muslimin disunnahkan untuk i'tikaf, berdiam diri di masjid selama 10 hari bagi yang memang sudah libur atau telah mengambil cuti atau punya waktu kosong dan tidak melalaikan kewajiban. Namun barang siapa yang memang tidak diizinkan untuk libur atau cuti, belum punya waktu libur untuk i'tikaf, maka bisa mengambil malamnya tidak sampai begadang, beberapa waktu saja atau beberapa jam saja. Jangan sampai karena fokus i'tikaf sehingga keesokan harinya tidak mau bekerja, melalaikan kewajiban dan lain sebagainya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan dari cerita-cerita yang kami kisahkan di majelis di siang hari yang berbarokah ini, para ulama terdahulu meskipun mereka telah menang menjadi orang-orang yang harum namanya di sisi Allah, bahkan sebagian mereka dari kalangan sahabat tentu mendapatkan gelar radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Namun di bulan Ramadan mereka semakin semangat. Begitulah teorinya orang beriman di bulan Ramadan. Semakin hampir datang penghujung bulan Ramadan, harus semakin sigap, semakin siap, semakin sungguh-sungguh. Besar harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, bimbingan dan hidayahnya agar kita menjadi hamba-hamba yang selalu Allah mudahkan untuk istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sekian dari kami, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Kami luangkan waktu untuk tanya jawab bagi jamaah yang mau bertanya, dan kami juga luangkan waktu untuk bertanya kepada jamaah yang bisa jawab dapat hadiah. Baik, boleh ada yang mau tanya jamaah? Satu, silakan kalau ada. Kalau tidak ada, kami luangkan untuk bertanya, dan jamaah yang bisa jawab akan mendapatkan hadiah ya, Masya Allah. Boleh jamaah ada yang mau tanya, silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon penjelasannya tentang kalau bulan puasa setan itu diganggu. Masya Allah, bagus sekali. Ya, lebih jelas lagi. Baik, bagus sekali, Masya Terima Allah. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tughallu fihi syayatin." Dalam riwayat yang lain, "Wa tughallu fihi maradatus syayatin." Syaitan-syaitan dibelenggu atau diikat. Dalam riwayat yang lain, pimpinan-pimpinan syaitan dibelenggu atau diikat. Maka maknanya kata para ulama bahwa di bulan Ramadan di antara spesialnya adalah syaitan-syaitan yang biasa menggoda kita diikat, tapi bukan dikurung. Sehingga mereka benar-benar tidak ada di bulan Ramadan. Mereka ada, mereka berkeliaran, mereka masih bisa menggoda. Ya, pemahaman yang pertama adalah seluruh syaitan. Berarti seluruh syaitan diikat sehingga mereka bisa menggoda kita dengan kekuatan yang lebih minim. Pemahaman yang kedua adalah hanya pimpinan-pimpinannya saja yang kuat-kuatnya. Ya, mereka dibelenggu, diikat, yang ecek-eceknya, yang prajurit-prajurit rendahan, yang lemah-lemahnya masih bisa menggoda kita, tentu dengan kekuatan yang tidak seperti biasanya. Ini bantuan dari Allah kepada kita agar bisa mengerjakan banyak ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, "Asy-syaitanu yajri min ibni Adam majrad dam." Setan itu berjalan di tubuh manusia seiringan dengan aliran darah. Mereka tetap ada dalam tubuh kita, menggoda kita, membisikkan kita kepada keburukan, dan mereka bisa menggoda kita dari dalam tubuh kita. Namun plusnya, karena kita sedang berpuasa, sedang menahan makan dan minum, maka kita sedang menyempitkan aliran darah dalam tubuh, yang menyebabkan jalan-jalan syaitan dan wasilah-wasilah syaitan untuk menggoda kita semakin minim.
Itu kata para ulama. Jelas Pak ya? Barakallahu fiik. Kedua, saya mau tanya jemaah yang bisa jawab, meskipun salah-salahan nggak apa-apa ya, yang penting sudah berani menjawab, mendapatkan hadiah ini. Obat kuat ya, untuk puasa maksudnya. Langsung berkaget ya, obat kuat puasa ya, subhanallah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin ada yang bisa menceritakan satu saja ya, keutamaan puasa. Keutamaan puasa dari hadis Nabi SAW. Terjemahannya saja nggak apa-apa, nggak masalah. Ada yang bisa menjawab? Ibu-ibu ada nggak? Oh, ibu-ibu juga ada. Siapa Ada tahu? ibu. Oh, Bulan juga jawab. Ibu-ibu ada mic-nya? Ada mic-nya? Nanti dia Nggak ada. Gimana caranya? Ibu-ibu ada yang mau jawab? Ibu-ibu? Masih ada suara, nggak ada suara. Iya, nggak ada suara. Tidur kan? Atau dari para bapak dulu nih, silakan Pak. Ada yang bisa jawab? Keutamaan puasa dari hadis Nabi SAW. Terjemahannya saja nggak apa-apa. Barang siapa yang puasa boleh ragu-ragu. Biasanya takut sombong, mau jawab takut sombong, nggak usah jawab. Tidak ya. Kalau dalam bab ilmu nggak boleh malu-malu ya. Saya ganti pertanyaan, mungkin terlalu susah ya pertanyaannya. Al-Imam Al-Syafi'i, Al-Imam Al-Bukhari khatam di bulan Ramadan berapa kali? Boleh kacamata duluan, Masya Allah. Kalau cepat ya, Anda yang ada dua, saya kasih dua-duanya hadiahnya. Masya Allah. Siapa? Al-Imam Al-Syafi'i, Al-Imam Al-Bukhari 40 kali. Barakallahu fiik. Masya Allah. Terlalu gampang ya, tapi nggak apa-apa. Masya Allah. Yang lain yang belum dapat kesempatan dapat hadiah, insya Allah juga dapat pahala ya, berlimpah dari Allah Azza wa Jalla. Terima kasih banyak segala perhatian. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Barakallahu fiikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.